Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi Double S Double E. Aduh. S double E, benar Oke, sekali. teman-teman, di video kali ini saya ditemani teman lama saya. Betul. Siapa namanya ini? Kang Asri Anam, Asri Anam. Asalnya dari mana Kang ini? Sampai asalnya dari Solo. beneran Solo nggak ini? Iya bener, Solo mana? Sulawesi. bisa ngelawas juga nih Oh teman-teman. enggak, saya tuh orangnya kaku mas. Masya Allah. Nih, Kaku. saya mau tanya nih, di Korea sudah berapa lama jenengan ini? Baru mas satu bulan ya. 1 bulan. Iya, saya tuh ke Korea itu tanggal 1 Mei 2023 mas, bulan lalu. Dan lalu ya, Hmm. jaket kuning ini berarti. Iya dong, Tapi jaket kuning senggol dong. Merasakan gak ini jenengan ini sampai ini? Merasakan sekali jaket kuning. Iya, ini sahabat saya, teman lama saya juga di kota Ujungbo tentunya ini. Mas Asri ini dulunya di Korea sudah lama sebetulnya ini. Tetapi ini beliau ini kan datang yang kedua kali. Ini yang kedua kali bulan apa kan? Mei. Bulan 5 tanggal 1 Bulan 5 ya. Hmm. Sekarang kan bulan 6. Berarti ya sekitar kurang lebih Sebulan. hampir 1 bulan ya kan? 1 bulan. 1 bulan lebih. Iya. Ya perkiraan 1 bulanan lah gitu. Jadi saya masih baru kan di Korea. Oh ya ini saya lihat-lihat nih umurnya masih muda nih. Oh tentu saja. Kalau bisa ditebak sih berapa ya? 25, 27, 30, 40. Kalau 30 kebanyakan. Oh, saya, iya. saya masih muda sih, baru 28 tahun. 28. Oh ya berarti dulu pas waktu periode pertama itu umur berapa Kang jenengan? Pertama kali ke Korea itu umur 21 tahun kalau tidak salah ya. Berarti masih muda ya jenengan ya? Iya sampai sekarang kan masih muda. Ngaku. Saya senang kalau masih dianggap muda sih. Alhamdulillah. Ini saya mau ngobrol tentang ini kan Mas Asri kan dari Sulawesi. Iya Sulawesi. Sulawesi maksudnya. Iya Sulawesi ya. Nah, ini kan kalau kita ketahui untuk teman-teman di Sulawesi itu kan termasuknya di luar kota, luar Jawa ya. Luar Jawa, Luar betul. Jawa. Makanya kok ada di Sulawesi itu? Itu dulu proses belajarnya gimana Kang? Ke Jawa kah atau di Sulawesi atau gimana itu jenengan itu? Oh iya ceritanya sih panjang ya, tapi saya jabarkan sesingkat dan sepadat mungkin. Oke. Pada saat itu 2014 saya lulus sekolah, mendaftar di salah satu lembaga. Nah, lembaganya itu juga senior kan dari Korea, kebetulan dari Sulawesi. Nah, pendaftar banyak nih, tapi nggak ada yang ngajarin tuh. Ya udahlah, karena banyak peminat pada saat itu, banyak yang mendaftar dan kita berinisiatif nih supaya bikin LPK. Jadi gurunya itu didatangkan dari Jawa. Kemudian kita datangkan, kita biayai, kita kasih tinggal guru ini di Sulawesi, kita kasih rumah. Oke. Ya, daripada kita ada orang Sulawesi ke Jawa, Kejauhan ya. kebanyakan kan ke Jawa belajar. Terus pengurusan berkasnya itu kan harus bolak-balik tuh, jadi lebih makan banyak biaya lagi. Jadi mending kita datangkan guru dari Jawa, kita kasih tempat tinggal yang layak. Oke. Terus diajarin setiap hari di Sulawesi pada saat itu. Oke. Nah, pada saat itu kan masih awal bulan 7 bulan 8 ini. Nah, kita belajar sebulan. Kemudian sampai bulan 4 bulan 5 kita belajar lagi untuk pemantapan kurang lebih 2 bulan. Nah, bulan 6 pada saya ingat itu masih bulan puasa waktu itu. Kita ujian tuh. Bulan berapa itu? Bulan 6 kalau nggak salah. Bulan 6 ya. 2015. Oke. Nah, 2015 ini kemudian setelah Idul Adha ya kalau nggak salah itu bulan 9 ada pengumuman tuh. Oh, alhamdulillah. Nama saya ada maksudnya tuh ada datanya, artinya lulus. Oke. Pada tahun 2015. Ya, kurang lebih seperti itulah.
Gini, Jadi bentar, tak potong dulu. mm-mm. Tahun berapa daftar ke LPK itu? LPK itu 2014 pas saya lulus sekolah. Terus lanjut masuk LPK Mm-mm. 2014 bulan, tepatnya bulan Bulan berapa itu? 7-8. Bulan 7 8. Terus ada ujian bulan, Bulan 6 tahun depannya kan. 1 tahun. 1 lagi. tahun betul. 1 tahun lagi. Oke. 2015 pada saat itu. Tetapi ada sebelum 1 tahun itu, selama itu belum ada ujian gitu. Oh nggak ada. Dulu Nggak ada. ujian itu cuma sekali setahun. Hmm. Jadi jarang sekali. Jadi udah selama setahun di rumah bulan 7 bulan 8 mulai kita kembali ke rumah, kita belajar lagi nih. Kita fokus. Saya ingat banget saking fokusnya saya belajar itu. HP itu kan belum ada yang iPhone. Iya, oke. Masih sangat yang Samsung Corby itu kan. Oh iya, oke. Nah, temen-temen gua tuh banyak yang main game online kan. Nah, gua nggak bisa main itu. Kenapa? HP gua masih burik pada saat itu. Jadi ngapain gua harus main HP burik? Ya udah gua belajar. Nah, teman-teman gua banyak yang nggak fokus di situ, banyak jatuh. Mereka lebih fokus ke main game dulu daripada memperbanyak kosakata dan mempelajari bahasa Korea untuk persiapan ujian. Makanya mereka banyak yang jatuh di sana. Jadi pesan saya mungkin kepada teman-teman adalah ketika memang benar-benar ingin mencapai suatu tujuan, fokus dulu sama tujuan itu. Lupakan hal yang lain kecuali ibadah. Oke, siap. Misalnya Anda mau ke Korea, oke, fokus ke Korea. Apa yang harus dipelajari? Oh, fokus ke bahasa. Fokus bahasa apa? Kosakata, cara menyusun kosakatanya seperti apa dan bagaimana. Kemudian itu kan nanti Anda setelah ujian kan lebih mantap, lebih ada persiapan di situ. Iya, oke. Jadi lebih baik. Jadi itu dampaknya ke diri Anda sendiri lagi kalau Anda lulus ujian. Daripada Anda ujian berkali-kali tapi nggak lulus, mending ujian sekali tapi lulus kan gitu. Iya, betul. Betul. Mending ujian sekali daripada berkali-kali. Cuman siap, bagi temen yang belum lulus nih kan, jangan berputus asa juga. Anda itu dapat poin, maksudnya Anda sudah belajar lebih awal dibandingkan orang yang baru mau belajar nih. Oh ya, oke, betul. Betul. Jadi Anda lebih selangkah lebih maju gitu. Jadi sebenarnya pelajaran yang kalian dapatkan itu nggak ada yang sia-sia. Iya. Oke. Yang apa lagi nih? Umur berapa dulu waktu daftar itu sampean itu? Masih umur 20. Masih umur 20. 19 kalau nggak salah. 19. Iya. Berarti langsung lulus sekolah langsung belajar bahasa Korea, jadi nggak ada nganggur nih. Oke. Lebih cepat lebih baik. Oke. Berarti, Kata Om Jusukala. Lebih cepat lebih baik. iya. Oke, sekarang oke, Iya, nggih. matur suwun. Oh, mas tau gue. Kabeh wong kumpul live iku lho. Satu bayang. Yuk, pertanyaan apa lagi nih, Bos? Sekarang ini kan jenengan kerjanya di mana nih sekarang ini? Sekarang kerja di kota Hwasong, Tamasong, pabrik kedua. pabrik kedua. Heeh. Nah, ini kan dulu jenengan kerjanya di Ujung Bu kan? Oh, betul. Saya pernah kerja di Pocon. Di Pocon. Nah, sekarang di Wasong. Itu gimana, Kang? Enakan di Wasong atau di Ujung Bu? Untuk jam kerja, masalah bayaran duit. Menurut saya sih di Korea itu digaji itu per jam, bukan dari tingkat kesulitan. Menurut saya pribadi, kan pengalaman saya pribadi nih. Jadi lu kerja sejam dengan santai atau lu kerja dengan susah payah keringetan atau gimana, itu gajinya sama. Karena dihitungnya itu per jam. Nah, gue pernah kerja di pabrik Pocon itu dekat Korea Utara. Kalau musim dinginnya, masya Allah, dingin sekali. Nah, gue belajarnya di sana itu adalah belajar kesabaran, belajar bahasa. Kemudian saya di sana itu cuma 4 tahun 8 bulan, saya ingat sekali. Kemudian karena ada sedikit masalah, saya angkat kaki dari pabrik sana. Saya pindah ke pabrik yang sekarang, ke Hwasong. Wasong. Nah, prosesnya sampai pindah ke pabrik Hwasong pun nggak mudah.
Saya lontang-lantung kiri kanan pabrik ke sini itu nggak mudah, butuh proses 2 bulan lebih. Itu ya kalau diceritain ya nangis lah kalau mendengar saking susahnya kan. Berarti kalau yang sekarang berarti lebih enak dibanding yang dulu berarti. Betul ya? sekali. Sekarang saya mendapatkan pabrik, orang-orangnya itu bisa dikatakan ramah. Alhamdulillah. Gaji alhamdulillah ada lah gitu, cukup buat makan. Orangnya itu mengapa saya mengatakan baik, ramah. Saya bisa berkomunikasi seperti Anda dengan saya ini. Ya, oke, siap. Bagaimana rasanya itu berbicara dengan santai, dengan enak dengan orang Korea. Itu enak banget loh. Karena biasanya itu kita berbicara dengan orang Korea di pabrik lokasi kerja itu seperti kita dianggap anak kecil nih. Oke. Saya kan pertama kali di Korea kan umur 21 tahun itu dianggapnya bibi loh oleh orang Korea. Bibi, ngerti gak bibi? Oke, ya, Bibi itu bayi, anak-anak gitu. ya, anak kecil, waduh. Oke. Gimana rasanya? Nah, sekarang itu udah enak. Bahkan sekarang loh, saya kan re-entry nih Mas nih. Iya, Nah, re-entry ini saya bilang ke Pak Brik sebelum saya pulang ke Indonesia, saya bilang ke bos, persyaratan untuk re-entry itu sekarang udah berubah. Adalah Anda minimal kerja 1 tahun di pabrik terakhir dan Anda bisa mengajukan re-entry. Dia bilang, "Oh, begitu ya? Kalau begitu, oke, kembali ke Korea lagi." Ya udah, saya kembali. Saya pulang ke Indonesia untuk urus visa, paspor, untuk pemberkasan lagi kan. Semua hal yang dibutuhkan. Nah, pas saya di Indonesia beberapa bulan, saya dihubungi tuh oleh pihak pabrik. Iya. Mereka bilang, "Sri, di pabrik sekarang kurang kerjaan. Apakah kamu mau cari pabrik lain atau kurang kerjaan apa kekurangan orang?" Kurang kerja. Maksudnya kalau kurang kerja itu bro, harus ada pengurangan pekerja nih, supaya beban dari pabrik itu nggak besar. Iya, oke, siap. Jadi setelah saya di Indonesia dihubungi nih dari pabrik, saya bilang kan ke dalam bentuk SMS, saya kalau tidak bisa bekerja di pabrik ini, saya akan cari di pabrik lain. Oke. Tapi dengan syarat saya harus datang dulu ke Korea, saya dipanggil dulu gitu melalui pabrik yang sekarang. Dibilang oke, nggak masalah, nanti kamu datang ke Korea itu bulan 5 saja. Saya bilang oke, dalam bentuk SMS. Nah, jadi pas tanggal 1 bulan 5 itu saya dapat tiket terbang lagi ke Korea. Nah, sekarang saya dikasih kesempatan ini oleh pihak pas sekarang. Iya, oke. Sambil saya bekerja, saya juga diberi kesempatan untuk mencari pabrik lain kalau saya suka. Oh, berarti sudah ada perjanjian bisa mendatangkan intinya mau mendatangkan lagi ke sini. Terus dengan keadaan pabrik seperti itu, dengan pengurangan, tetapi ya nggak apa-apa asalkan dipanggil ke Korea dulu gitu. Nah, terus nanti setelah di Korea nanti kalau mau pengurangan monggo silahkan. Betul. Itu, jadi sekarang itu saya diberi kesempatan nih, kayak kemarinnya saya bicara tuh, Sri, kamu sampai beberapa bulan kerja di sini, tapi misalkan kamu dapat pabrik yang kamu suka, hari ini pun kamu boleh pergi, hari ini pun kamu bisa sign tanda tangan. Enak banget itu. Tapi sambil kerja di sini, dia pabrik yang sekarang. Tapi dijanjiin kapan gitu apa enggak? Maksudnya sampean itu kamu nanti bulan ini pindah atau gimana itu? Sebenarnya sih bulan ini. Bulan 5 terakhir. Cuman minggu lalu saya bicara gini kan. Saya belum dapat kerja yang bagus. Dia bilang ya udah bulan depan lagi kita bicara lagi gitu. Oh gitu. Ya artinya 1 bulan lagi ke depan. Tapi kalau satu bulan lagi ke depan, atau tiba-tiba nih banyak permintaan atau banyak pekerja di pabrik, bisa diperpanjang lagi tuh. Oh gitu. Tapi misalnya benar-benar nggak ada ya nantilah dilihat lagi. Oke. Yang penting kerja dulu dengan maksimal di sini dengan baik, hubungan antara saya dengan atasan baik. Jadi saya tuh membawa nama Indonesia loh. Oke. Saya membawa nama Indonesia, memperkenalkan orang Indonesia itu pintar bahasa Koreanya, orangnya ramah, baik.
Jadi makanya dulu tuh pernah, saya kan orang Indonesia pertama tuh di pabrik sini, CNC. Nah saya tuh udah tim Jani saya suka nih, orang Indonesia bagus nih, aku belajar ya. Kemudian dipanggil satu orang Indonesia lagi, tapi cuma bertahan dia 2 bulan, ya udah pindah lagi. Kemudian beberapa bulan kemudian datanglah orang dari negara lain yang sudah memang re-entry. Oke, terima kasih nih tentang cerita pengalaman dulu waktu belajar sampai apa gurunya Didatangkan lah, kita beliin tiket, dibeli tiket segala macam, terus cerita tentang di Korea bagaimana, terus cerita juga tentang re-entry. Terima kasih banget buat Betul. Kang Asri Betul. dari Solo dari Wesi. Solo Wesi. Semoga apa ya yang diceritakan di Korea ini semoga terjawab sudah Amin. di Korea, dan semoga nanti kembali ke Indonesia Raya, Indonesia Merdeka, sukses selalu. Betul sekali. Menyertai Kang Asri dari Solo Wesi. Ya, mungkin ada beberapa pesan ya Gini. untuk temannya. Ya oke. Sekarang tipsnya bagi teman-teman yang bulan Juni ini kan akan menjalankan ujian di gelombang 3. Itu motivasinya bagaimana Kang untuk lebih giat belajar lagi untuk agar lebih semangat belajar ya. Semangat belajar untuk kesuksesan buat ujian agar supaya lulus. Oke. Itu gimana motivasinya Kang? Terkhusus bagi teman-teman yang akan mengadakan ujian gelombang ketiga ya. Iya, gelombang Di 3. bulan Juni adalah tetap fokus terhadap ujian, jangan banyak leha-leha, pelongo-pelongo. Kemudian belajar itu saya kan bilang tadi fokus ya. Oke. Banyak doa juga. Ingat bahwa walaupun Anda lulus ujian, fokus dulu kan di ujiannya nih sampai lulus. Tapi walaupun Anda tidak lulus ujian bahasa Korea, jangan berkecil hati. Karena masih ada di kesempatan lain untuk ujian. Anda yang sudah pernah ujian, Anda sudah tahu soalnya. Anda sudah tahu soalnya kan? Sudah pernah. Artinya Anda satu langkah lebih di depan dibanding orang yang baru belajar. Betul sekali. Kemudian Anda nggak lulus lagi nih, coba lagi. Anda 2 langkah lagi di depan teman-teman kita yang baru mau belajar nih. Iya. Kemudian bagi teman yang sudah lulus, berdoa juga supaya dapat file kerja di Korea. Nah sampai di Korea, kuatin mental, kuatin fisik. Jangan baru sebulan 2 bulan di Korea langsung ngeluh, bos saya mau pindah bos dengan alasan saya nggak suka gini. Ya boleh sih kan, cuman kan kita harus menghargai pabrik. Kita harus menghargai pabrik yang sudah memanggil kita ke Korea, menunggu kita, mengurus visa kita, mengurus ya CCVE dan sebagainya kan. Jadi gimana ya? Maksudnya apa sih? Intinya berarti apabila teman-teman semua ingin ke Korea, sedang ingin menjalankan tes ujian bahasa Korea, ini dimohon agar lebih fokus. Karena kesempatan di depan mata, jangan sia-siakan kesempatan. Pokoknya semangat terus gitu. Semangat, fokus. Lu belajar, jangan lupa ibadah. Iya, penting doa restu gitu ya kan. Betul. Oh iya, minta restu orang tua itu luar biasa sekali doanya. Oke teman-teman, terima kasih buat Kang Asri. Sama-sama. Semoga sukses. Amin. Di kemudian Sama-sama hari. kita semua sukses ya. Terima kasih. Oke. Cukup sekian dari video saya. Apabila video ini bermanfaat, di share lah gitu. Betul. Menurut saya bermanfaat sekali nih. Karena ini pengalaman ya. Jangan lupa subscribe, tombol warna merah Di sini. di mana itu? Di sini. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan Pak.